Prims, kembali lagi dengan saya Michelle. Nah, jadi untuk episode ketiga kita akan membahas mengenai topik yang menurut saya itu jauh lebih sulit daripada topik-topik sebelumnya ya. Nah, jadi topik hari ini adalah Average Subtraction Method for Image Reconstruction of Brain using a CVT for Tumor Detection. Nah, jadi ini untuk penelitian ini yang dipublikasikan Dr. Edmi. Selamat pagi, Dok. Pagi. Masih pagi ya? Saya pikir udah sore. Siang. Selamat siang, Dok. Yap. Ulang. Nah, jadi saya ingin banyak banget pertanyaan untuk penelitian topik ini. Oh, iya. Karena menurut saya sulit sekali. Nah, jadi CVT itu apa sih, Dok? Oke, begini Michelle. Jadi memang menjadi pertanyaan ya Michelle ya. ECVT itu juga saya sadari belum tepatnya menjadi gold standar atau standar emas, standar baku pemilihan instrumen untuk mengetahui apa yang terjadi di otak manusia. Michelle tentu tahu, untuk mengetahui apakah di dalam otak manusia itu ada sesuatu seperti tumor, biasanya kita gunakan CT scan, atau kita gunakan MRI, atau bisa juga kita gunakan functional MRI. Permasalahannya, alat-alat tersebut itu besar, tidak mobile, dan membutuhkan biaya cukup mahal. Maka saya beserta para peneliti yang juga berasal dari CTech Labs Edward Technology yang mengembangkan alat ini, mencoba membuat sebuah terobosan sebuah temuan. Ada tidak ya sebuah instrumen yang bentuknya sederhana, bersifat mobile, tidak melukai kepala manusia, dan memberikan freely moving kepada pasien pada saat melakukan perekaman. Nah, itulah yang kita namakan sebagai ECVT, Brain Electrical Capacitance Volume Tomography. Yang kita melihat ada terjadi sesuatu di dalam otak manusia berdasarkan perbedaan impidansnya. Ya, perbedaan kapasitansi kadang juga orang menyebut. Dan ternyata alhamdulillah berhasil kita temukan melalui penelitian ini. Menurut dokter nih, kan sekarang di Indonesia ya kita lagi bahas nih. Iya. Mungkin nggak ada kayak rumah sakit Indonesia yang bakal menggunakan CVT ini untuk diagnos tumor gitu? Memang harapan kita seperti itu. Tetapi begini Michelle, permasalahan yang saya temui selama melakukan penelitian. Di satu sisi, akademisi perguruan tinggi membuat sebuah alat, sebuah terobosan. Tetapi sampai alat tersebut bisa digunakan secara bebas, itu tahapnya berlapis. Tidak hanya dari BRIN, tapi juga ada berkaitan dengan Kemenkes. Kalau pertanyaan Michelle adalah dalam rangka riset, apakah mungkin rumah sakit menggunakannya? Kalau dalam rangka riset, jawabannya adalah mungkin, khususnya rumah sakit pendidikan. Seperti grupnya UNPRI, Rumah Sakit Royal Prima, itu sangat mungkin untuk melakukannya. Hanya saja, itu lagi, ada perbedaan antara untuk melakukan penelitian dan untuk tindakan komersil. Untuk tindakan penelitian, tidak semua orang bisa melakukan dan tidak semua rumah sakit juga bisa melakukan. Maka kalau pertanyaan Michelle adalah, apakah ada rumah sakit yang mau menggunakan? Harapan kita memang seperti itu. Dan untuk tahap riset memang juga kita berharap dari grupnya Prima juga ada. Jadi memang udah ada rumah sakit yang menggunakan CVT ini ya, Dok? Kalau dikatakan sudah ada sih kurang tepat. Selama ini kami melakukan penelitian itu, memang partisipannya yang kita undang. Mereka-mereka yang diindikasikan mengidap tumor, kita lakukan perekamannya. Tetapi sebetulnya begini Michelle, bukan hanya perkara mendeteksi adanya tumor, tapi yang lebih penting dari itu adalah hasil penemuan kami adalah algoritma yang baru, yang dinamakan sebagai Average Subtraction Method. Jadi, kalau ada nih Michelle, di antara para Prims yang ingin membaca hasil penelitian kami, di sana akan ketahuan bahwa di masa-masa awal pengembangan Brain ECVT, pada saat kami melakukan pemeriksaan apa yang terjadi di otak manusia, bentuk gambar yang dihasilkan itu masih seperti bentuk helm kalau saya nggak salah. Dan saya sampaikan juga kepada rekan-rekan saya yang ada di CTech Labs pada saat itu, kalau gambaran berbentuk helm seperti ini, kami para dokter cukup kesulitan nantinya untuk menginterpretasikan gambar tersebut. Makanya yang kami lakukan adalah mencoba membuat algoritma yang baru
bagaimana merekonstruksi citranya agar lebih mudah dipahami. Itulah sebetulnya hasil penemuan kami pada penelitian ini. Nah, jadi kalau boleh tahu penelitian ini dokter mulainya pas kapan ya, Dok? Penelitian ini sebetulnya sudah dimulai pertama kali begitu saya selesai pendidikan doktoral di Jepang. Saya kebetulan mengambil pendidikan doktoral itu di Departemen Bedah Saraf Jichi Medical University. Tamat tahun 2015. Pulang ke Indonesia, saya bergabunglah di Sitek Labs itu. Penelitian itu sesungguhnya sudah dimulai dari tahun 2015. Tetapi yang namanya sudah menjadi akademisi, lalu juga sudah berpendidikan doktor, saya ingin juga menjadi dosen. Maka saya bergabung ke salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Jakarta dan melanjutkan penelitian yang pernah dilakukan di Sitek Labs itu. Tahun 2019 kalau saya tidak salah, akhirnya kami mulai kembali penelitian terkait dengan ECVT ini. Dan itulah yang kami lakukan hingga tahun 2021 kalau saya tidak salah ya. Wah, lama kali ya, Dok. Ya, kira-kira begitulah. Dan ini sebetulnya kan juga kita harapkan ya masih bisa berlanjut. Cuman ya itu kita, ya namanya penelitian kan tidak bisa kita pungkiri ya Michelle ya. Kita juga membutuhkan anggaran, membutuhkan tim segala macam untuk agar terbiayai lah proses-prosesnya ini. Dan kami juga coba mengajukan proposal penelitian yang baru di tahun 2023 yang sayangnya belum rezeki kami lah untuk mendapatkannya. Mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya bisa kami lakukan lagi. Untuk biayanya itu gimana ya? Kalau gitu, Dok. Biayanya itu ya relatif ya, masing-masing penelitian tentu butuh biaya. Tetapi ya yang namanya penelitian itu kita harus mempertimbangkan adanya pasien, adanya partisipan, adanya kelompok peneliti, yang mereka juga harus dibayarkan uang transportasi ataupun honor ataupun uang konsumsi. Lalu juga ada proses-proses pengolahan data, setelah itu proses penulisan manuskrip, sampai akhirnya publikasi itu tentu butuh biayanya. Jadi ya gimana biayanya itu perlu. Tetapi jika pertanyaannya adalah disediakan oleh siapa, kalau kami para peneliti sudah punya anggaran yang cukup memadai bisa mencari sendiri, tentu bisa kita lakukan. Tetapi kan faktanya adalah yang namanya penelitian itu butuh dana tidak sedikit. Maka selama ini kita melakukan penelitian terkait brain ECVT memang betul-betul mengandalkan hibah penelitian yang berhasil kami dapatkan. Nah, jadi saya penasaran nih, Dok. Untuk alat ECVT ini, apakah ada kontraindikasi kayak misalnya dalam beberapa keadaan nggak dibolehin pakai ECVT gitu? Menarik sih ini. Memang instrumen-instrumen pencitraan otak itu memberikan syarat dan ketentuan ya. Dan kami memahami jika kita hendak menggunakan instrumen pencitraan otak, khususnya yang melihat fungsi otak, maka ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, alatnya itu bersifat non-invasif, tidak melukai kepala. Yang kedua, alatnya itu memiliki resolusi temporal yang tinggi, dalam artian real time pengukuran itu, real time measurement. Lalu yang lebih penting lagi adalah alatnya itu bersifat mobile dan memberikan kebebasan bergerak kepada pasien. Syukur-syukur kalau operasionalnya murah. Dan dalam pengembangan itu, tentu yang kita cari adalah apa syarat dan ketentuannya yang semakin ringan. Dalam hal terkait dengan brain ECVT, berdasarkan pengalaman kami, memang barang-barang yang bersifat logam, entah itu jam tangan, emas, anting segala macam memang itu perlu dilepas. Tapi terkait dengan kondisi si pasiennya, entah itu psikologis, umur, penyakit yang diidap, sejauh yang kami lakukan itu belum ada kontraindikasi atau penyulitnya. Menurut dokter, dalam melakukan penelitian ini apakah ada tantangan? Tantangan itu kan jenisnya banyak ya. Tantangan dari orang yang menentangkah, atau tantangan dari sulitnya melakukan penelitiankah, itu sangat banyak Michelle. Cuman saya menilai ada satu sebetulnya. Yang namanya penelitian, saya yakin yang mudah ada, yang sulit ada. Tetapi ternyata penyulit-penyulit yang kita hadapi dalam melakukan penelitian itu bisa terselesaikan jika kita bisa menjalin komunikasi yang baik. Sering sekali orang-orang yang menentang apa yang coba kita teliti berdasarkan pengalaman saya pribadi adalah karena kurangnya pemahaman yang mereka miliki, kurangnya informasi yang mereka dapat. Tetapi jika kita berikan
penjelasan secara komprehensif dan juga persuasif, ternyata yang namanya halangan-halangan itu bisa hilang, yang ada berbalik mendukung karena mengetahui tujuannya apa. Oke dok, terima kasih atas informasi yang dokter berikan hari ini. Oke. Saya rasa cukup sampai sini, nanti makin lama makin pusing soalnya kebanyakan topiknya. Betul sih. Nah, Tapi jadi menarik kita, ya. Iya, menarik sih dok. Dan ini agak sulit sih jujur untuk topik ini. Memang penyulit ini loh Michelle. Kalau rekan-rekan PRIMS juga coba membaca penelitian ini ya, betul-betul ranah engineering. Maka jika ada yang membaca ini benaran si admin yang ngerjain sendiri, jawabannya adalah enggak. Itulah makanya ada yang namanya tim, ada yang betul-betul ahli di bidang data science, ada yang betul-betul ahli di bidang klinikal. Ya kira-kira seperti itu Michelle. Maka penyulit-penyulit yang kita hadapi itu sebetulnya kalau memiliki tim yang integratif dan komprehensif itu bisa selesai juga sih dari pengalaman saya. Iya. Nah jadi dokter gimana? Apakah ada saran untuk rekan-rekan yang ingin melakukan penelitian seperti ini dok? Ya saran saya sih begini, yang namanya penelitian itu ya Michelle ya, kita senantiasa dituntut untuk menemukan sebuah kebaruan. It's okay, walaupun melakukan hal yang mirip pun juga tidak apa-apa. Cuman ada satu hal yang saya lihat yang membuat sebuah penelitian itu memiliki nilai lebih. Saya ingat ini salah satu ucapan seorang stand up komedian, komika di Indonesia. Dia bilang begini, nama nggak perlu saya sebut. Sedikit berbeda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Apa yang kami lakukan ini adalah sedikit berbeda. Jika selama ini banyak orang mencoba menilai apa yang terjadi di otak manusia menggunakan instrumen pencitraan otak yang sudah ada, kami sedikit berbeda. Perbedaan kami adalah mencoba menggunakan instrumen pencitraan otak yang baru. Kira-kira begitulah Michelle, yang mungkin bisa saya beri masukan agar sebuah penelitian itu memiliki nilai yang signifikan atau menjadi recognize bagi para peneliti yang lain kalau kita melakukan sesuatu yang unik. Itu yang saya tangkap. Oke Prims, masih penasaran nggak? Kalau masih penasaran, tonton aja episode berikutnya, episode keempat. Terima kasih dokter. Oke, sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya.